membangun kota Medan tercinta. Bersama kita bisa mantapkan hati, niatkan hati sepenuh nurani. Bersama Bobi Nasution dan Aulia Rahman, saat yang muda membangun kota Medan tercinta dengan berbagai suku dan budaya yang beragam. Mari wujudkan kejayaan kota Medan kita. Saat yang muda berkiprah membangun kota Medan tercinta. Bersama kita bisa mantapkan hati, niatkan hati sepenuh nurani. Bersama. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas waktunya. Di acara hujan-hujan ini kita masih diberi kesempatan bersua dan menyampaikan isi hati dengan Bapak Bobi Nasution. Tapi pas saya ingat sebelumnya ini Mas Bobi, di daerah ini itu setiap tahun diadakan acara Cap Gome dan sangat ramai. Itu artisnya ada yang dari luar dan hampir seluruh masyarakat kota Medan itu berkumpul kemari. Nah, nanti kalau ini pertanyaan dari saya kepada Mas Bobi, mudah-mudahan beliau nanti jadi wali kota dan mengagendakan di sini menjadi sebuah acara tahunan setiap tahun Cap Gome. Tapi syaratnya satu, kalau menangnya 90% nggak jadi, harus 100. Nah, ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bang Rudi Hermanto, yang tak bosan-bosan selalu membantu saya sampai hari ini. Beliau akhirnya membawa saya juga kepada keluarga kita semua di sini, bertemu ramah kita semua di sini, bertatap muka. Mungkin semuanya keluarga saya di sini ada yang belum pernah melihat secara langsung. Saya berterima kasih kepada Bang Rudi Hermanto, saya sudah diberikan kesempatan untuk bertemu langsung kepada keluarga kita semua di sini. Dan yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat yang hadir malam hari ini, ada Bang Fransen, hadir juga di sini Ibu Martini ya, Ibu Martini. Terima kasih Bu sudah hadir, serta yang punya tempat Bapak Akiong. Terima kasih sudah menyediakan tempat dan waktunya untuk kita bertatap muka semua malam hari ini dengan kondisi hujan yang mudah-mudahan membawa kota Medan ini dalam keberkahan. Saya lebih ingin kita nanti berinteraksi, berdiskusi apa-apa saja kira-kira yang kita baiknya, kira-kira ke depannya bagus untuk saya dan Bang Aulia lakukan setelah keluarga semua saya di sini memenangkan kami nanti. Saya hanya ingin menegaskan kalau Medan hari ini punya harapan baru, kalau Medan hari ini punya cahaya baru, punya wajah baru ke depannya untuk melakukan perubahan. Kita sudah lelah, kita juga sudah tahu bagaimana kondisi kota Medan, bagaimana saat ini cara kita bermasyarakat
cara kita menjaga kemajemukan kota Medan kita sudah lelah. Mari kita rubah semua ini dengan memilih seorang pemimpin kota Medan yang kedepannya bisa menjaga kemajemukan, bisa melakukan yang seperti dibilang Bang Rudi tadi, setiap hari besar keagamaan itu harus sama, harus ada kegiatan, harus perlakuannya harus sama, tidak ada pembeda-pembeda, tidak boleh ada pemecah antara agama, tidak ada pemecah antara etnis, budaya, semua sama. Itulah kekuatan kota Medan. Jangan mau kita dipecah belah sehingga menjadikan kota Medan ini lemah karena perpecahan. Itu saja mungkin saya sampaikan. Boleh kita diskusi, boleh memberi masukan. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bobi Nasution dan Aulia Rahman, saat yang muda membangun. Pak Parlin, benahi kota Medan. Tadi saya sampaikan kita punya harapan dan disampaikan juga oleh Ibu Emma, jalan berlubang, drainase tersumbat, banyak begal. Inilah memang permasalahan kota Medan yang katanya kota terbesar ketiga di Indonesia, tapi permasalahannya masih permasalahan klasik. Kita kota terbesar ketiga harusnya ketika melakukan pemilihan kepala daerah harusnya sudah bicara bagaimana bersaing dengan kota-kota besar lainnya. Sudah bisa kita bicara bersaing bagaimana kita bisa mendekati atau bersaing dengan Singapura, bisa bersaing dengan Kuala Lumpur. Nah, harusnya seperti itu, tapi sekarang Medan masih memiliki masalah klasik, masalah banjir, masalah jalan berlubang, masalah keamanan. Inilah yang memang harus kita benahi pertama sekali, Bu. Yang namanya jalan berlubang pasti harus diaspal, kan itu, Bu ya. Itu sudah jawaban klasik menurut saya juga. Yang namanya banjir harus drainasenya kalau tersumbat, kalau sudah sedimentasi harus dikerok. Nah itu kan ya, jawabannya seperti itu, Bu. Tapi semua ini bisa dilakukan satu, saya bilang. Bagaimana birokrasi kita harus diperbaiki dahulu. Baru ini bisa kita menjalan, baru bisa kita itu lompat, baru kita bisa dapat solusi dari semuanya. Medan itu 1 tahun kurang lebih anggarannya 6 triliun. 1 tahun Medan itu anggarannya kurang lebih 6 triliun. Jadi 5 tahun masa jabatan kepala daerah kota Medan ini kalikan lah, Ibu, kurang lebih 6 triliun kalikan 5, 30 triliun yang dikelola. 30 triliun anggaran kota Medan ini dikelola. Harusnya ya jalan nggak seperti ini kalau pengelolaannya dengan baik, Bu ya. Siapa sih yang nggak tahu kalau jalan lubang harusnya ditutup, jalan lubang harusnya diaspal, kalau banjir, kalau paretnya, drainasenya itu tersumbat ataupun sedimentasi atau pendangkalan harus dikerok, semuanya tahu. Tapi bagaimana cara menjalankannya? Inilah, Bu, birokrasinya harus diperbaiki. Kami, saya dan Bang Aulia ingin sekali memperbaiki birokrasi. Dari awal kami sudah membicarakan tentang anggaran kota Medan. Kenapa? Kami ingin kedepannya nanti masyarakat kota Medan lah yang memantau kami, Bu. Bagaimana kami menggunakan anggaran kota Medan ini dengan anggaran yang ada, apa saja prioritasnya. Harus jelas, kota Medan 1 tahun pertama masa jabatan misalnya, apa prioritasnya? Harus disampaikan. Prioritasnya, bentuk prioritasnya apa? Mungkin anggarannya akan besar di dinas terkait. Misalnya sumber daya manusia akan besar di pendidikan, kesehatan, dan sejenisnya. Kalau misalnya tahun berikutnya adalah fokusnya di pembangunan fisik untuk menanggulangi banjir dan perbaikan jalan, nah mungkin salah satu bentuk nanti anggarannya akan besar di dinas pekerjaan umum. Nah ini harus dijelaskan, Bu, ke masyarakat, dan anggarannya kemana saja. Begitu juga dengan sistem birokrasinya. Saya sudah mempelajari
ada satu sistem yang harusnya bisa diterapkan dan sudah banyak yang menerapkan bagaimana sistem ini baik untuk bisa kita bilang menilai kinerja seorang PNS, ASN nanti ke depannya. Kita akan menggunakan merit system. Kita menggunakan merit system bagaimana profesionalitas itu diutamakan. Tidak melihat agama, tidak melihat suku, dan tidak melihat sumbangannya, Bu. Kadang-kadang itu yang buat hancur juga. Sumbangan sama wali kota sama wakil wali kota itu nanti yang pula yang jadi kan itu. Ini tidak akan ada seperti itu. Inilah yang kita bangun. Karena itu juga, Bu, kadang-kadang sumbangan-sumbangan itu nanti begitu dia duduk, misalnya contohnya, Bu, ya, bukan menuduh salah satu, ketika dia mau jadi kadis misalnya dengan nyumbang ke kepala daerahnya, nanti begitu ada proyek di situ untuk membalikkan sumbangan, nanti nyari dari situ, Bu. Jalan yang hari ini diaspal harusnya anggarannya 100 jadi 40 karena 60 dibagi-bagi, nanti kurang lebih 6 bulan kemudian diaspal lagi tuh jalan karena udah berlubang. Jadi itu aja buat nanti diaspal. Jadi tempat lain nggak bisa diperbaiki dengan anggaran yang kurang lebih 6 triliun tadi. Itu contoh salah satunya yang ingin kami lakukan. Bagaimana penyelesaian semuanya. Selain tagline kita kolaborasi, ini harus dijalankan di pemerintahan Kota Medan. Harus bersama-sama, Bu. Saya Bobi Nasution berpasangan dengan Aulia Rahman. Kami bukan ingin menjadi superhero. Nanti ketika Medan sudah berubah, ketika Medan nanti sudah berbenah, ketika nanti Medan sudah memiliki hasilnya, bukan kerja saya dan Aulia Rahman saja. Jangan jadikan kami seorang pahlawan perubahan Kota Medan sendiri. Saya butuh sekali, saya ingin berkolaborasi sama seluruh masyarakat, karena ini adalah kerja sama-sama kita. Memperbaiki sebuah Kota Medan ini nggak bisa hanya kekuatan seorang wali kota dan wakil wali kota, harus sama-sama. Harus sama-sama kita masyarakat Kota Medan minimal punya keinginan dulu, minimal punya keinginan untuk memperbaiki Kota Medan. Setelah punya niat, setelah punya keinginan Kota Medan ini berubah, ketika nanti kanan kirinya sudah mulai bergerak, ketika dia tidak bergerak akan malu sendiri. Oleh karena itu, hal paling cepat, hal paling tepat untuk kita melakukan perubahan, kurang tidak lebih lagi dari 2 bulan, saya memohon, saya meminta doa restu untuk keluarga saya semua yang ada di sini. Datanglah ke TPS tanggal 9 Desember. Inilah cara kita, inilah salah satu cara kita untuk merubah Kota Medan dengan kita memilih pemimpin Kota Medan. Saya rasa nanti tanggal 9 Desember yang hadir di sini juga bisa mengajak keluarganya, bisa mengajak teman-temannya untuk datang ke TPS tanggal 9 Desember. Setelah masuk ke bilik TPS, sudah tahu ya semua bapak-bapak, ibu-ibu nomornya. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Mas Bobi yang berkenan datang ke tempat kita yang sederhana ini. Saya dan seluruh tim, Pak Akyong, Ibu dan Bu Martini dan seluruh yang terlibat, terima kasih atas usaha kita dan terima kasih kepada Mas Bobi.